WhatsApp Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Baciro. Saudara-saudari para pecinta sabda yang diberkati Tuhan, marilah kita bersama-sama membuka hati menghadap kepada Tuhan dan kita merenungkan sabdanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sabda Tuhan hari ini, hari Senin tanggal 15 Mei tahun 2023, dari Injil Yohanes bab 15 ayat 26 sampai dengan bab 16 ayat 4a. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti kepada Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya, kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ya, kita tahu para murid telah mengikuti Yesus selama 3 tahunan, ya, kurang lebih 3 tahunan. Dan kiranya para murid telah menjadi murid yang cukup menguasai pengajaran-pengajaran yang disampaikan kepada Yesus. Dan mereka telah membina suatu hubungan atau relasi khusus dengan Yesus. Dalam tanda petik, mereka sudah percaya kepada Yesus sebagai pemimpin rohani, sebagai Tuhan mereka. Dan dalam bacaan tadi, Tuhan menyampaikan sabda perpisahannya dengan para murid. Yesus akan meninggalkan mereka. Namun Tuhan juga menjanjikan Roh penghibur kepada para murid. "Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku." Hubungan Yesus setelah kepergian Yesus nanti akan diganti dengan suatu relasi yang lebih dalam, yaitu berkat kehadiran dan bimbingan Roh Kudus di dalam hati para murid. Dapat kita ibaratkan hubungan berkat bimbingan Roh Kudus itu adalah hubungan batinnya, hubungan dari hati ke hati, hubungan jiwa antara orang yang saling mengasihi. Ya, seperti kita, ya, kalau kita hanya hubungan secara fisik saja, barangkali ya masih biasa-biasa. Tetapi ketika hubungan fisik lewat perjumpaan fisik itu berkembang menjadi hubungan batin, hubungan persahabatan, hubungan batiniah, hubungan dari hati ke hati, maka pasti hubungan itu menjadi sangat mendalam dan sangat berpengaruh di dalam kehidupan kita. Ya, itulah ibaratnya dapat kita ibaratkan hubungan Yesus dengan para murid lewat Roh Kudus adalah hubungan yang lebih dalam, hubungan yang lebih batiniah, hubungan yang lebih pribadi, hubungan ya sebut saja dari hati ke hati, dan menjadi suatu hubungan rohani yang sangat mendalam dengan para murid. Dan kiranya itulah satu bentuk kekuatan tersendiri
Sebut saja ini juga menjadi satu bentuk penghiburan. Ya, karena Roh Kudus adalah roh yang datang untuk memberikan pendampingan. Roh Kudus adalah roh yang diutus oleh Yesus untuk mendampingi, membela, dan menjadi penasihat bagi para murid. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih, memang perjalanan hidup para murid diramal oleh Tuhan Yesus juga tidak ringan ya. Banyak tantangan yang akan dihadapi. Bahkan tantangan yang berat pun itu disebutkan oleh Tuhan. Seperti tadi dikatakan, kamu akan dikucilkan. Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Ya, kita tidak mengharapkan hal yang berat demikian ya. Tetapi kenyataannya gereja mengalami hal itu. Dan bagi kita sekarang ini kiranya yang paling penting adalah bersama Yesus kita dikuatkan untuk menghadapi tantangan-tantangan yang berat apapun juga. Ya, bekerja keras kita oke, ya. Melaksanakan tugas-tugas yang dipercayakan kita oke. Menghadapi banyak tantangan dari luar kita juga harus siap. Dalam arti kita tetap berkehendak baik dan melakukan apa yang baik berdasarkan keyakinan kita. Marilah Bapak, Ibu, saudara yang kasih, kita bersyukur karena penyertaan Roh Kudus di dalam diri kita. Pertama-tama berkat Roh Kudus kita dimampukan untuk menjalin relasi, membangun relasi yang lebih dalam dengan Yesus sendiri, dengan Allah sendiri di dalam kehidupan kita. Dan semoga pendampingan Roh Kudus itu juga menjadi kekuatan kita, ketekunan kita di dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan tugas panggilan kita, tugas perutusan kita dimanapun kita berada. Semoga kita semakin tekun di dalam perjalanan hidup kita, kita juga semakin setia di jalan iman kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga saudara sekalian beserta seluruh keluarga senantiasa disejahterakan oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati.